Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufikul Huda, NPM 2190-109-2023. Matkul Etika Bisnis, dosen pengampau dari Sudaida SAP MAB, Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis. Sini saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran etika bisnis Albotil PT Paros. Pendahuluan. Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, pemasaran, dan distribusi, sampai pada konsumen dalam bentuk barang maupun jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan kemanfaatan. Adanya bisnis tidak terlepas dari adanya dua unsur, yaitu subjek dan objek. Subjek bisnis adalah pelaku bisnis itu sendiri, meliputi pemerintah, pemilik perusahaan, pemegang saham, manajer, karyawan, produsen, pemasok, distributor, masyarakat, dan konsumen. Sedangkan objek bisnis adalah barang dan jasa yang menjadi objek dari pelaku bisnis. Selain itu, dalam bisnis juga diperlukan beberapa hal penting bagi berjalannya bisnis itu sendiri, yaitu keuangan, manajerial, dan etika. Dalam dunia bisnis, etika memiliki peran penting bagi perjalanan organisasi bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dan pelaksanaannya, sehingga etika dalam praktek bisnis memiliki hubungan yang erat. Bisnis tanpa etika akan membuat praktek bisnis menjadi tidak terkendali dan justru merugikan tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Etika dilaksanakan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia bisnis. Etika menuntut agar seorang melakukan ajaran moral tertentu karena ia sadar bahwa hal itu memang bermanfaat dan baik bagi dirinya dan orang lain. Etika bisnis adalah perwujudan dari nilai-nilai moral. Hal ini didasari oleh sebagian besar pelaku usaha karena mereka akan berhasil dalam usaha bisnisnya jika menjalankan prinsip-prinsip etika bisnis. Jadi penegakan etika bisnis penting artinya dalam menegakkan persaingan usaha-usaha yang efektif. Berita-berita mengenai pelanggaran etika bisnis mendorong ketertarikan untuk menelusuri lebih lanjut faktor-faktor yang mendorong dan dampak yang diakibatkan. Masih banyak fenomena-fenomena di mana beberapa bisnis masih mengabaikan aspek moral. Banyak perusahaan yang hanya memikirkan keuntungan, menghindari kerugian, dan kekuatan bersaing sebagai satu-satunya tujuan dan menjalankan bisnis, sehingga faktor formal dan etika tidak menjadi pertimbangan. Kratela Hauris Partinisi mengubahkan 5 prinsip dalam etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi. Kemampuan seorang bertindak berdasarkan kesadaran dirinya sendiri tanpa berpengaruh dari pihak lain. Yang kedua, prinsip kejujuran, sifat terbuka dan memenuhi syarat-syarat bisnis. Yang ketiga, prinsip keadilan, bersikap sama secara objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan, tidak ada pihak yang dirugikan dalam bisnis. 5. Prinsip integritas moral, memenuhi standar moralitas. Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi indikator untuk perusahaan yang melakukan usahanya sesuai etika bisnis. Salah satu prinsip yang tidak terpenuhi mengindikasikan adanya pelanggaran etika bisnis. Badness 2012 merupakan 3 ukuran moralitas dalam bisnis yang dapat digunakan untuk mengukur sudut pandang moral dan prinsip integritas moral. Yang pertama, hati nurani. Setiap keputusan yang diambil menurut hati nurani adalah baik. Orang yang mengambil keputusan dan mengingkari hati nurani, secara tidak langsung dia juga menghancurkan integritas pribadinya. Yang kedua, kaidah emas. Kaidah emas berbunyi, hendaklah memperlakukan orang lain sebagaimana Anda sendiri ingin diperlakukan. Hal ini berarti jika seorang tidak ingin mendapatkan perlakuan buruk, maka jangan sampai memperlakukan orang lain dengan buruk. Yang ketiga, penilaian umum. Perilaku bisnis yang oleh masyarakat umum dinilai baik berarti bisnis tersebut etis. Namun jika masyarakat umum menilai bisnis tersebut tidak baik, berarti bisnis tersebut tidak etis. Hal ini disebut juga audit sosial. Teori etika membantu dalam menentukan penilaian etis atau tidaknya suatu perilaku. Alasan benar atau tidaknya perilaku yang dilakukan seorang dapat didukung dengan teori etika. B. Topik. Pada tanggal 15 Februari 2018, BPOM telah membatalkan izin edar Albotil setelah ada 38 laporan kasus terkait efek samping serius yang timbul akibat penggunaan Albotil. Oleh profesional kesehatan, kasus ini tentunya dianggap sangat serius karena berkaitan dengan keselamatan pasien. Dalam 3 laporan kasus tersebut menunjukkan bahwa adanya efek samping Albotil yang malah berpengaruh sariawan yang diderita pasien yang menyebabkan infeksi
Perlu diketahui bahwa kualitas dan keamanan setiap produk, obat maupun makanan yang beredar di Indonesia dikontrol oleh BPOM atau disebut juga post market surveillance. Post market surveillance ini biasanya dilakukan dengan cara sampling atau mengambil contoh produk langsung dari pasaran untuk diuji di laboratorium. Dan cara sampling ini bisa dilakukan secara rutin, misalnya menjelang akhir tahun atau Idul Fitri, maupun secara mendadak jika diduga ada yang tidak sesuai ketentuan. Namun tentunya kontrol tidak hanya dilakukan oleh pihak regulator, dalam hal ini BPOM dan BPOM, karena bisa dibayangkan bagaimana repotnya mereka mengontrol seluruh produk yang beredar di Indonesia beserta seluruh fasilitas produksinya. Oleh sebab itu, peran industri farmasi, profesional kesehatan di lapangan, dan masyarakat awam juga diperlukan. Analisis dari kasus di atas terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis dilihat dari sudut pandang ekonomi, yaitu perusahaan diuntungkan, tetapi banyak orang yang dirugikan, dan perusahaan tidak memenuhi dari prinsip dari etika bisnis, yaitu prinsip kejujuran. Perusahaan tidak terbuka dan memenuhi syarat-syarat bisnis dan menyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya. Albutil yang beredar di pasaran saat ini mengandung zat bernama policerul dengan konsentrasi 36%. Policerulen adalah senyawa asam organik yang diperoleh dari proses kondensasi formalin, dan senyawa-senyawa meta-cresolution acid. Proselin yang diaplikasikan pada sariawan akan menyebabkan jaringan pada sariawan menjadi mati. Itulah alasan kenapa saat albutil digunakan pada sariawan akan terasa sangat perih, namun kemudian rasa perih hilang dan sakit pada sariawan pun tidak lagi terasa. Bagi Anda yang pengalaman memakai obat ini, mungkin akan menyaksikan sendiri sesaat setelah albutil digunakan, sariawan akan menjadi berwarna putih dan kering. Jadi sebenarnya policerulen ini tidak mengobati sariawan, melainkan mematikan jaringan yang sakit atau rusak tersebut. Ketika jaringan sariawan sudah mati, maka tubuh akan melakukan regenerasi sel-sel sehingga sariawan menjadi sembuh. Demikianlah tadi penjelasan singkat mengenai pelanggaran etika bisnis albutil. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.